Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, Kristen sejati, murni dan konsekuen, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Begini judulnya, Alkitab saja sebut nabi dari Libya. Alkitab aja menyebut ada seorang nabi dari Libya. Kok bisa-bisanya Anda mengklaim semua nabi itu dari Yahudi? Itu bahasa Jermannya Belgedes digeguyu bedes. Ada lo ngaku apologeter mengatakan bahwa hanya orang Yahudi lah nabi, tidak ada nabi berasal dari luar Yahudi. Lah itu Alkitab itu menulis ada nabi dari Libya. Siapa tahu Pak, Libya itu sebenarnya orang Yahudi di Libya. Lah sudahlah ya. Belgedes digeguyu bedes ya. Saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1, di situ ada nabi namanya Simeon Niger dan Lukius dari Kirene atau Siren ya. Kirene itu dari Libya. Lah Simeon dari Niger kira-kira dari mana? Diprediksi ya, Simeon Niger itu dari Ethiopia ya, diprediksi ya, Ethiopia. Dari di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1, di situ ada menulis nabi dari Ethiopia dan dari Libya. Dari Libya namanya Lukius, sedangkan dari diprediksi Ethiopia namanya Simeon Niger ya. Niger tahulah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan bahwa semua nabi Alkitab itu hanya dari Yahudi, itu bahasa Jermannya Belgedes digeguyu bedes ya. Pendeta kuar-kuar ya. Ngaku pendeta kayak gitu ya. Semua nabi itu hanya dari Yahudi katanya. Ya, Belgedes digeguyu bedes ya. Bapak Ibu Saudara, lalu ya, yang non-Kristen bersorak-sorai dong, hore, ternyata ada nabi dari luar Yahudi. Iya, tetapi dibatasi oleh Efesus 4 ayat 11 ya. Hanya Yesus yang memilih nabi. Waduh, jadi kalau Anda mengklaim kami punya nabi dari luar Israel loh Pak, berarti kemungkinannya bisa dong, bisa. Tetapi Anda dibatasi Efesus 4 ayat 11. Iya itu Yesus yang memilih baik nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan jemaat. Jadi nabi yang tidak dipilih Yesus tidak memenuhi syarat nabi Alkitab. Tapi kami punya nabi lain Pak, ya silahkan. Saya kan bicara nabi Alkitab. Nabi Alkitab itu mutlak dipilih oleh Yesus. Berarti dulu Abraham semua itu dipilih oleh Yesus, betul. Ya, makanya Yesus bisa berkata, itu Musa itu udah menulis tentang aku, lu kok tahu? Yang milih Musa itu Yesus kok. Yesus sebagai Allah. Nggak ngerti Pak, sudah ngerti saya. Ya, bisa dipahami, Anda nggak paham seperti ini. Ya, Anda tidak akan tahu bahwa Yesus itu Allah dari sejak zaman purbakala, sebelum segala abad. Sebelum segala abad Allah itu namanya Yesus. Ya, jadi yang milih semua nabi itu ya Yesus. Nah, apologeter jalanan yang kelas KW-KW-an itu koar-koar doang. Ditantang sama HTD berani nggak itu? Para apologeter nggak ada yang berani.
Ya, jadi valid ya, ada nabi dari luar Yahudi. Dan sampai hari ini sesuai Efesus 4 ayat 11, Yesus terus memilih nabi. Terus memilih nabi dari berbagai bangsa. Tapi ingat, nabi ini harus dipilih oleh Yesus tidak untuk mendirikan agama baru, tidak untuk menulis kitab baru, tetapi untuk menggenapi, membuka atau menyingkapkan hal-hal yang belum disingkapkan di dalam Alkitab. Ya, contohnya misalnya belum ada yang menyingkapkan Bapa itu siapa. Lalu Yesus menunjuk seseorang yang diberi hikmat, ya, bisa menjelaskan siapa itu Bapa. Oh, Bapa itu ternyata kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu ya dari dulu Yesus. Lalu Yesus yang jadi manusia memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Ribuan tahun nggak ada yang menyingkapkan itu. Lalu Yesus memilih orang gitu untuk menyingkapkan itu. Ya, di seluruh jagat raya nggak pernah ada yang mengatakan bahwa yang bisa menyampaikan bahwa Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Ada ayatnya, Yohanes 16 ayat 25. Makanya Alfa Omega itu Yesus, bukan Bapa. Aku Alfa Omega. Alfa itu yang awal, Omega yang akhir disembah di surga. Yang awal itu maksudnya Kolose 1 ayat 17. Ya, Yesus akan memilih nabi-nabi terus dari berbagai bangsa. Pak, nabi dari Arab ada nggak Pak? Ada. Untuk menyingkapkan sesuatu pada era tertentu. Tapi syaratnya yang memilih harus Yesus. Jadi Pak, kalau ada Paul Yong ngaku nabi, halah itu mah pret Belgedes digeguyu bedes. Ya, dia dipilih Yesus nggak boro-boro. Lawang Paul Yong itu nggak percaya Yesus Allah kok. Dia percaya Allah itu ada 3 biji, berbiji 3. Paul Yong itu, ya, orang psikologi bilang dia itu halunisasi atau merasa dirinya paling hebat gitu. Itu ya, mengangkat dirinya jadi nabi. Ya, Paul Yong, kamu kurang ganteng untuk jadi nabi. Ya. Ya, mengangkat dirinya jadi nabi. Ya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, ada nabi dari luar Israel. Karena Efesus 4 ayat 11 menulis tentang itu. Bahkan di Alkitab saja ada menulis nabi itu dari luar Israel. Siapakah dia? Lukius dari Siren atau Kirene dari Libya. Kemudian siapa itu? Simeon Niger, ya, dari Ethiopia. Ya, semua peneliti Alkitab memprediksi bahwa yang disebut Niger, Simeon dari Niger itu di dalam Kisah 13 ayat 1 itu dari Ethiopia, ya. Padat, singkat dan clear, ya. Tapi semua nabi-nabi dari luar Israel, dari Indonesia ada nabi nggak Pak? Ada, kenapa nggak ada? Tapi bukan Paul Yong ya, kurang ganteng itu. Atau bukan nabi itu orang Batak yang pulang balik surga itu ya. Di samping kurang ganteng juga terlalu dekil dia. Nah, tete itu kayak gitu. Ya, saya itu mempermudah sesuatu ya, supaya Anda itu jangan berkuar-kuar. Anda ngerti nggak syarat nabi itu apa? Syarat nabi harus dipilih Yesus. Lah kamu mengklaim jadi nabi, kamu aja nggak percaya Yesus. Itu namanya Belgedes digeguyu bedes. Itu bedes itu ketawa, tahu nggak? Kamu aja nggak percaya Yesus, ngaku nabi. Udah gitu bolak-balik surga lagi. Tabrak-tabrak ayat Alkitab itu ya. Yohanes 3 ayat 13 kan tidak pernah ada yang orang naik ke surga. Lah kok kamu nabi ngarang-ngarang naik ke surga? Ya. Di samping itu kamu sendiri nggak percaya Yesus. Ya, padat, singkat dan clear ya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, tidak perlu ya loh, tidak perlu membanding-bandingkan. Itu nabiku ini mah nabiku itu hebat ya loh.
Lah nabimu kan dari luar Israel. Ada, nabi dari luar Israel ada itu. Kata pendeta HTD itu ada. Dan menurut Alkitab ada memang. Iya, tapi Anda dibatasi dipilih oleh Yesus atau enggak? Nah, ini enggak. Ya. Jadi jadi semua nabi itu mutlak harus dipilih oleh Yesus. Yesus itu jadi Allah itu bukan dari kemarin, Pak. Bukan dari besok atau dari tahun 33 Masehi waktu naik ke surga. Enggak. Yesus itu jadi Allah dari kapan? Dari sebelum segala abad. Makanya Yesus bergelar Alfa Omega. Aku Alfa Omega, kata Yesus. Wahyu 1 ayat 18, Wahyu 21 ayat 6. Siapakah aku? Wahyu 22 ayat 16 jawab, aku Yesus, bukan aku Bapa, bukan aku Tritunggal. Bukan, aku Yesus. Jadi Yesus itulah Alfa Omega. Kalau Alfa itu ya sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Ya, makanya yang milih semua nabi ya Yesus. Anda aja ya nggak paham. Kalau kami paham, ya. Back to the Bible, ayo kembali ke Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Jungkir balik kalian nggak ada artinya apa-apa, ya. Tapi kalau kembali ke Alkitab, syaratnya percaya Yesus dulu. Kalau percaya Yesus dulu, maka 2 Korintus 3 ayat 14 itu tidak akan terjadi. Selubung yang menutupi pikiranmu sudah dibuka oleh Yesus. Yang bisa membuka cuma Yesus kok. Baca baik-baik. 2 Korintus 3:14. Selubung itu menyelubungi pikiranmu ketika kamu membaca Perjanjian Lama. Dulu karena kitab Paulus kan ditulis sebelum Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru belum jadi. Paulus itu nulis waktu kamu baca Perjanjian Lama, selubung belum dibuka, yang bisa membuka cuman Kristus. Lah kok gitu, Pak? Yang suruh nulis Perjanjian Lama itu kan Yesus. Lalu muncullah Perjanjian Baru. Kalau hari ini, maka 2 Korintus 3 ayat 14 itu ketika kamu membaca Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, seperti ada selubung di dalam pikiranmu, itu belum dibuka oleh Yesus. Yang bisa membuka cuma Yesus. Makanya biar kamu sekolah sampai doktor teologi, ya, kebenaran sendiri, pikiran tumpul, modalnya dengkul, itu kayak gitu. Anda yang belajar teologi, meskipun kamu dokter, baca Alkitab, pikiran tumpul. Ini ayat Alkitab. 2 Korintus 3 ayat 14. Boro-boro jadi nabi. Paul Yong mengangkat dirinya nabi. Atau itu si Batak dekil itu ya. Ya, orang Batak itu yang dekil itu, yang ngaku bolak-balik surga itu. Dengan bahasa yang bercanda, saya tuh ngomong kalian kurang ganteng jadi nabi, ya. Ya, semua nabi harus dipilih oleh Yesus. Demikian pula siapapun yang mengklaim, kami juga punya nabi, kami juga punya ini. Ingat, Anda dipageri, dibatasi oleh Efesus 4 ayat 11. Yesus yang memilih nabi. Ya, Yesus, semua nabi itu dipilih oleh Yesus, dan sampai hari ini Yesus terus memilih nabi. Untuk apa? Menyingkapkan sesuatu sesuai Alkitab. Tidak untuk mendirikan agama baru, tidak untuk mendirikan kitab baru atau kitab yang baru. Kitab suci ya cuma satu, Alkitab. Agama itu cuma satu di jagat raya menurut Alkitab. Agama apa? Agama Yahudi. Yahudi sudah punah, agama Yahudi sudah punah. Diakhiri dengan dirobohkannya Bait Allah kedua tahun 70 Masehi. Clear? Ya, padat, singkat, dan clear ya. Jadi Alkitab saja menulis ada nabi dari luar Yahudi. Yang orang tidak pahami, nabi itu harus dipilih oleh Yesus dan tidak mendirikan agama baru, tidak mendirikan atau membuat kitab baru. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Nah, sekarang baru tahu, iya ya, ngapain kita itu mengklaim ya, membangga-banggakan ya toh. Aku punya nabi lu. Cek dulu, nabimu dipilih Yesus apa enggak?
Sebab semua nabi Alkitab, Abraham, Musa, siapa lagi? Ya semua itu, Samuel, semua itu dipilih oleh Yesus. Hebatnya Yesus lah. Iya, Kristen sejati gitu, murni dan konsekuen. Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi orang Kristen itu Allahnya punya nama Yesus Kristus. Anda yang ngaku Kristen tapi Allahmu Bapa, itu disebut Belgedes digeguyu bedes. Haleluya, amin.